caranya untuk memperoleh judul maupun laporan PKL milik kakak-kakak tingkat yang kuliah di FTP UB. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, bagi kamu yang saat ini sudah berada di semester 5 ataupun semester 6, mungkin kamu sekarang sudah mulai memikirkan gimana sih kalau misalnya nanti aku mau PKL semester depan misalnya, ataupun kamu pengen ngambil PKL di semester ini. Kira-kira kalau misalnya mau PKL, itu PKL-nya di mana dan judulnya itu apa? Kita kalau misalnya nanya sama teman-teman seangkatan, itu biasanya sama-sama bingung karena kita kan sama-sama perlu menjalani PKL ya. Nah, alangkah baiknya ketika kita bertanya kepada kakak tingkat. Cuma dalam kondisi pandemi seperti ini, untuk mengakses informasi ke kakak tingkat kayaknya agak sulit sih. Jadi, kita bisa mengaksesnya secara langsung di website yang sudah disediakan oleh Fakultas Teknologi Pertanian, yaitu tp.ub.ac.id. Nah, di video ini aku akan membahas tentang tutorialnya gimana sih teman-teman bisa memperoleh judul PKL maupun tempat PKL yang sudah pernah dilaksanakan oleh kakak tingkat sebelumnya. Jadi nggak usah ngulang dari awal lagi cari informasi ke sana kemari dan terlalu lama. Jadi teman-teman bisa lihat judul PKL-nya apa, lokasi di mana, terus dimodifikasi sedikit sehingga itu bisa jadi rencana teman-teman untuk PKL di tahun depan atau mungkin di semester depannya. Oke, di sini aku akan langsung share screen sehingga teman-teman bisa mengikuti setiap stepnya sampai memperoleh judul laporan PKL tersebut. Di sini kita akan masuk ke Google. Nah, di Google kita tulis tp.ub.ac.id. Nah, kita sudah masuk ke bagian hasil pencariannya di Google, yaitu paling atas ada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. Nah, kita akan klik di yang paling atas ini. Kemudian kita akan masuk ke bagian lamannya milik Fakultas Teknologi Pertanian. Nah, di sini kan ada banyak tab di yang paling atas ya, ada profil, akademik, penelitian dan pengabdian, kemahasiswaan, layanan, fasilitas, jaminan mutu, dan prospektus. Kita memilih tab yang fasilitas. Kita pilih yang perpustakaan. Nah, setelah kita ke perpustakaan, di sini ada keterangan yaitu ruang baca. Kok bukan perpustakaan sih? Tadi kan di tabnya tulisannya perpustakaan. Ya, di sini tulisannya itu ruang baca. Kenapa sih yang di FTP dinamai ruang baca bukan perpustakaan aja? Kan sama aja. Nah, jadi ini tuh biar nggak ketuker. Kalau misalnya di yang FTP itu disebut ruang baca. Kenapa? Karena kalau perpustakaan itu adalah perpustakaan pusat miliknya UB, di mana itu koleksinya bukan cuma koleksi milik FTP, tapi milik umum dari fakultas-fakultas lain juga. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nyari perpustakaan FTP, ya sama aja dengan ruang baca. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, di bagian bawah ini ada beberapa paragraf ya. Nah, di sini ada tulisan daftar koleksi selengkapnya dapat dilihat pada tautan ini. Nah, kita klik yang ini. Kemudian kita akan masuk ke koleksi ruang baca. Nah, di koleksi ruang baca ini ada beberapa pilihan. Ada buku teks, skripsi, laporan PKL, tesis dan disertasi, serta yang terakhir ada jurnal, majalah, dan proceeding. Nah, kita masuk ke yang bagian laporan PKL ya. Untuk laporan PKL di sini tuh ada banyak banget, ada katalog laporan PKL mulai dari yang TEP, THP sampai TIP. Nah, di FTP itu ada 3 jurusan, yaitu TEP atau teknologi keteknikan pertanian, kemudian THP teknologi hasil pertanian, dan yang terakhir ada TIP atau teknologi industri pertanian. Nah, di sini tuh ada semua nih untuk setiap jurusannya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari yang TEP, langsung klik aja yang di bagian yang katalog laporan PKL TEP. Kalau misalnya mau cari yang THP, ya yang di laporan PKL THP. Kalau mau yang TIP juga seperti itu. Jadi ini udah dikelompokkan sesuai jurusannya sehingga teman-teman nggak bingung nyari yang secara umum terus nyari satu persatu lagi, karena akan ada banyak banget laporan PKL yang dipublikasikan setiap semesternya. Nah, karena aku dari THP, aku akan ngambil yang laporan PKL THP 2016-2017 ini ya. Nah, kita klik di sini aja. Kemudian kita bisa cek di bagian dokumen di downloadnya kita, dan ini adalah format PDF untuk laporan PKL THP 2016 di tahun 2016-2017 ya. Nah, di sini kan ada banyak banget. Ini bisa sampai ratusan seperti ini. Oke, kita lihat yang paling atas dulu aja ya. Jadi di nomor 1 ini ada mahasiswa dengan nama Aswin Rizky Wardana. Di sini kan ada dalam kurung angka 12 ya. Terus di bawah kok ada yang angka 13, apa sih bedanya? Nah, jadi dalam kurung yang tertulis setelah nama mahasiswa itu adalah tahun angkatannya atau tahun masuknya ketika kuliah S1. Jadi kalau 12 artinya tahun masuk tahunnya di 2012, sementara kalau 13 yaitu tahun masuk 2013 atau angkatan 2013. Kemudian di kolom selanjutnya ada informasi tentang judul dan tempat PKL. Nah, untuk yang nomor 1 ini, dia melakukan PKL dengan judul proses produksi dan proses penutupan kaleng jamur kancing Agricus bisporus di PT Suryajaya Abadi Perkasa, Probolinggo, Jawa Timur.
Nah, di sini ada judulnya serta lokasi atau tempat PKL-nya. Nah, di sini kan teman-teman mesti sudah dapat informasi nih. Kira-kira kalau misalnya aku mau PKL nih di PT Surya Jaya Abadi Perkasa Probolinggo, judul apa yang bisa aku ambil? Jangan sampai judulnya itu sama dengan kakak tingkatnya. Karena kan berarti kita tidak melakukan pembaruan dari PKL yang kita lakukan. Jadi sekalipun PKL itu bebannya nggak seberat skripsi, tapi tetap aja ketika kita buat PKL, kita nggak boleh sama persis dengan yang sudah pernah dilakukan orang lain sebelumnya. Nah, jadi misalnya di sini udah bahas tentang proses produksi. Nah, teman-teman mungkin bisa bahas untuk PKL-nya tentang proses pengemasan atau proses quality control-nya dan yang lain-lain yang banyak banget sebenarnya yang bisa dibahas dari suatu industri. Nah, ini baru di satu industri aja. Kita kalau scroll ke bawah nih ada banyak banget industri-industri lain yang dijadikan tempat PKL oleh mahasiswa FTP. Dan enaknya kalau misalnya kayak gini adalah misalnya kakak tingkat kita udah pernah PKL di ini nih, misalnya PT Aneka Tuna Indonesia. Kita mahasiswa selanjutnya atau adik tingkatnya kalau mau PKL lagi ke situ tuh udah gampang. Jadi industrinya udah kenal. Oh, kakak tingkat kamu dulu udah pernah PKL di sini loh. Ya udah, kamu mau PKL di sini lagi tuh udah nggak usah babat alas lagi, udah nggak usah ngulang dari awal lagi. Jadi udah bisa langsung karena industrinya udah kenal sama universitasnya. Apalagi kalau misalnya kakak tingkatnya itu dulu berkelakuan baik lah di tempat PKL-nya. Jadi image baiknya akan bisa kamu manfaatkan dan kamu yang dapat keuntungan gitu dari image baik yang sudah dibangun oleh kakak tingkat kamu. Oke, segitu aja pembahasan tentang gimana caranya memperoleh laporan PKL bagi kamu yang saat ini mahasiswa FTP dan mau melanjutkan PKL. Nah, tapi kalau seandainya kamu sekarang nggak mau PKL nih, pengennya KKN, gimana dong? Nah, kalau misalnya KKN, informasinya nggak bisa didapat di sini ya. Tadi untuk laporan PKL aja. Kalau misalnya KKN, ya tadi aku udah cari di ruang baca, tapi ternyata aku nggak nemu untuk laporan KKN-nya. Jadi kalau untuk laporan KKN itu diakses secara offline. Jadi kan dulu aku ikutnya KKN ya, bukan ikut PKL. Dan ketika aku cari nama aku di list laporan PKL ya nggak muncul. Karena itu untuk khusus untuk yang PKL aja, bukan untuk yang KKN. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari informasi KKN ya cari secara offline, nanti kalau nggak bisa hubungi CP-nya ke bagian perpustakaan. Nah, kemudian ini juga informasinya di video ini nggak cuma bermanfaat untuk mahasiswa FTP aja, tapi juga untuk mahasiswa dari universitas atau bahkan fakultas lain. Kenapa? Karena website ini bisa diakses oleh masyarakat umum, jadi nggak cuma mahasiswa yang punya NIM ataupun akademisi ataupun dosen-dosen yang ada di Fakultas Teknologi Pertanian. Segitu aja, terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu punya pertanyaan lain bisa tanya di kolom komentar di bawah ini.